Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan melakukan proyek UAS matkul agama yang diampu oleh UIS. Di sini di samping saya ada narasumber kita, yaitu beliau remaja masjid atau marbot lah di Masjid Muhammad Mardiana di Universitas Pelita Bangsa. Ya, mungkin nomor 1, apa yang dimaksud dengan krisis akhlak dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik, jadi krisis moral dan akhlak itu yaitu adalah proses turunnya akhlak, turunnya kepedulian antar sesama manusia, sesama mahasiswa yang terjadi saat ini, yang dimana itu salah satunya dipengaruhi oleh pada lingkungannya. Jadi lingkungan yang buruk, maka kita akan tidak jauh daripada hal itu juga. Jadi untuk zaman saat ini kita tuh harus pinter-pinter mencari teman yang baik, mencari lingkungan yang baik, karena ditakutkan lingkungan yang buruk akan membawa kita ke arah yang buruk juga. Begitu ya. Mungkin lanjut ke nomor 2 mungkin ya. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya akhlak dan moral masyarakat saat ini? Faktor-faktornya itu apa aja ya? Faktor-faktornya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang itu pertama itu pengaruh lingkungan, itu nomor 1. Mulai dari tempat nongkrong, teman. Yang kedua itu dari media sosial, pengaruh media sosial. Karena banyak mahasiswa saat ini, banyak anak-anak muda saat ini selalu FOMO, ikut-ikutan di media sosial. Karena dipuji cantik, pengen seperti yang lain, jadi akhirnya yang tadi pakai kerudung, akhirnya lepas kerudung. Ya. Itu salah satu penyebabnya, itu faktor media sosial dan faktor lingkungan juga. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh lingkungan. Oke, lanjut nomor 3. Bagaimana sih pengaruh media sosial yang disebutkan tadi terhadap perilaku dan moral generasi muda? Jadi pengaruh media sosial itu tergantung daripada kita memilah dan memilih, tergantung perspektif kita, tergantung cara kita menggunakannya. Sebagaimana ada salah satu ustadz tuh yang ceramah mengatakan, maksudnya TikTok itu haram, Facebook itu haram. Sebenarnya tergantung cara penggunaannya. Apabila kita gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang baik, contohnya kita gunakan untuk memberikan saran kepada orang lain, memberikan edukasi, memposting hal-hal yang baik, maka itu tidak menjadi haram. Sebaliknya, apabila kita jadikan media sosial itu tempat kita pamer-pamer, sombong, membuka aurat, maka itu sebaliknya akan menjadi haram. Jadi itu tergantung cara penggunaannya. Innamal i'malu binniyat, itu semua tergantung daripadanya. Nanti kembali lagi ke cara kita ya. Iya, cara kita menggunakan media sosialnya. Kalaupun kita menggunakan dengan baik, akan mendapatkan pahala mungkin ya. Iya, betul. Mungkin lanjut ke nomor 4 ya. Mengapa kejujuran dan integritas menjadi nilai penting dalam akhlak bernegara? Ya, karena kejujuran dan integritas itu adalah salah satu faktor yang membuat pemerintah itu percaya kepada kita. Karena banyak saat ini itu kepercayaan itu sangat sulit untuk didapatkan. Banyak mahasiswa yang demo, banyak mahasiswa yang menyuarakan ke apa yang disensarakan rakyat, tetapi di balik itu semua ada kepentingan politik, ada kepentingan individu, yang dimana mereka itu ternyata, contohnya yang kita sekarang ada mahasiswa bayaran yang disuruh demo, ternyata dia bukan pro rakyat, dia pro-nya ke pemerintah. Jadi kejujuran untuk saat ini itu memang sulit, tetapi kejujuran adalah salah satu menjadi faktor utama agar supaya pemerintah itu lebih percaya kepada kita gitu. Jadi faktornya kepercayaan dan integritas itu sangat penting. Oke, lanjut mungkin ya Mas ya. Iya. Pertanyaan nomor 5, bagaimana sih peran keluarga dalam membentuk akhlak warga negara yang baik? Ya, jadi keluarga itu adalah guru pertama kita,
adalah tembok pertama kita agar kita terhindar daripada perilaku yang kurang baik, daripada maksiat-maksiat. Jadi sebelum kita diajarkan oleh guru kita di sekolah, diajarkan bahwasanya kita jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, itu yang pertama-tama adalah dari orang tua kita di rumah dulu. Jadi orang tua kita di rumah itu adalah fondasi pertama kita, benteng pertama kita yang memerintahkan kita agar melakukan hal-hal yang baik. Jadi dari keluarga ya intinya. Jadi keluarga yang paling utama dari keluarga. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih peran sekolah dan perguruan tinggi dalam menanamkan nilai moral kepada peserta didik? Nah, ini tembok kedua setelah daripada rumah tadi. Jadi rumah itu tembok pertama, fondasi pertama. Yang kedua adalah sekolah ataupun universitas perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu harus menanamkan akhlak dan moral yang baik kepada mahasiswanya. Sebagaimana yang kita ketahui, di Universitas Pelita Bangsa itu mau prodi apa saja, mau jurusan apa saja, mau fakultas apa saja, pokoknya mata kuliah wajib universitas yaitu pendidikan agama Islam. Mau itu teknik industri, teknik sipil, mau itu PGSD, hukum, itu pasti mempelajari pendidikan agama Islam. Jadi itu patut kita apresiasi bahwasanya universitas kita ini memang benar-benar ingin menanamkan moral yang baik kepada mahasiswanya. Jadi sangat luar biasa Universitas Pelita Bangsa ini semua jurusan ada agamanya, untuk menanamkan fondasi baik. Walaupun kita sebenarnya cuma kampus swasta, kampus umum kan, bukan kampus UIN, bukan kampus yang berbasis agama kan, tetapi ada mata kuliah agamanya setiap kelas, setiap prodi. Luar biasa. Oke, lanjut. Bagaimana sih krisis moral dapat memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, jadi krisis moral itu adalah faktor pertama yang menyebabkan perpecahan suatu bangsa. Jadi karena karena krisis moral itu tadi itu dapat menimbulkan konflik. Sebagaimana banyak nih anak-anak muda zaman sekarang yang kurang diajarkan akhlaknya, moralnya, sehingganya itu perpecahan dimulai dari tempat di rumah, mulai dari tongkrongan. Banyak kita lihat contoh-contohnya sebagai itu, kayak di zaman saat ini tuh banyak mahasiswa yang tawuran, banyak SD, anak SMP, SMA tawuran. Itu sebagai salah satu contoh daripada turunnya moral anak-anak muda zaman sekarang. Jadi itu sangat berpengaruh. Itu yang menyebabkan perpecahan di negara ini. Dimulai dari awal, dari tempat tongkrongan, dari yang kecil saja sudah bisa menciptakan pecah belah, apalagi sampai ke atasnya. Iya. Dan kembali lagi ya dari lingkungan, dari bagaimana kita berteman ya. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sih korupsi dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan akhlak bernegara? Korupsi. Jadi korupsi itu menghilangkan apa? Akhlak bernegara. Dianggap sebagai bentuk kegagalan. Bentuk kegagalan. Iya, karena korupsi itu tadi kalau di Indonesia kan bukan hal biasa yang namanya korupsi ya. Setiap hari kita dengar ada saja pejabat korupsi, baik dari pejabat ini, pejabat itu, pasti ada saja yang namanya korupsi. Itu sudah lumrah di Indonesia. Jadi korupsi itu faktor yang sangat besar, itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tadi ke pemerintahnya, ke pejabatnya, apalagi yang melakukan korupsi itu tadi dari wakil-wakil rakyat, contohnya kayak DPR, DPRD, itu kan semua kan wakil-wakil rakyat. Apabila mereka korupsi, terus yang katanya tadi itu DPR itu sebagai wakil rakyatnya sendiri sudah tidak bisa dipercaya, korupsi makan uang rakyat sendiri, terus siapa lagi yang mau kita percaya? Itu jadi faktor pertama yang membuat masyarakat itu kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah itu sendiri. Salah satu contohnya itu dia korupsi. Oke, mungkin beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya, apa dampak sih penyebaran hoaks terhadap kehidupan demokrasi dan masyarakat? Dampaknya itu banyak sebenarnya. Salah satu contohnya itu karena adanya hoaks itu adanya keresahan di masyarakat, ada rasanya hilang kepercayaan dan bisa menimbulkan konflik karena
masyarakat bingung yang mana yang hoax, mana yang asli. Apalagi di zaman saat ini AI itu sudah merajalela. Banyak zaman kabar-kabar hari ini yang kita dengar di media sosial bahwasanya banyak kabar-kabar pejabat pemerintah, banyak kabar ini. Itu belum tentu benar. Jadi kita harus pintar-pintar memilah dan memilih media-media yang ada di media sosial, kabar-kabar. Jangan ada postingan kita langsung percaya. Kita harus mencari sumber yang valid, mencari referensi itu tadi untuk kita baru percaya daripada narasi-narasi yang ada di media sosial itu. Jadi kita harus memilih lagi memilih lagi bahwa ini benar atau tidak, benar atau gitu ya, tidak. hoax atau tidak. Kita harus cari sumbernya, sumber-sumber akun-akun di media sosial itu yang valid, yang bisa dipercaya gitu. Soalnya banyak akun-akun sekarang kan akun-akun buzzer pemerintah, buzzer swasta, buzzer elit. Itu banyak mereka menarasikan di media sosial yang tidak sesuai dengan faktanya gitu. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah dan memilih itu tadi. Jangan langsung percaya daripada narasi di media sosial. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjunjung etika dalam kehidupan berbangsa? Yang pertama itu pendidikan moral, salah satu contohnya yaitu kita sosialisasi etika juga. Jadi kita harus mengajak mulai dari teman, saudara, tempat tongkrongan dengan cara mensosialisasikan kepada mereka. Mulai dari kita ajak ngobrol pelan-pelan, kita ajarkan etika. Terus kita sosialisasi ke sekolah, apalagi kita kan sebagai mahasiswa gitu yang kita bahasanya lebih daripada siswa itu sendiri. Jadi kita harus bisa mengajak mereka mensosialisasi tentang etika tadi dan moral tadi kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, bahkan ke atasan kita juga yang lebih tua daripada kita. Tidak apa-apa kita ajarkan. Apabila ada teman yang melakukan suatu kesalahan, kita ajak pelan-pelan, kita nasihatin pelan-pelan, kita sosialisasikan bahwasannya etika itu sangat penting di zaman saat ini gitu. Karena sangat susah mencari orang yang mempunyai etika, akhlak dan adab di zaman saat ini. Jadi kita harus bisa mensosialisasikan etika itu kepada teman-teman kita, kepada adik-adik kita. Apalagi udah di zaman sekarang ya, etika atau moral makin menipis, makin tidak karuan lah. Iya, karena salah satunya terpengaruh itu tadi dari lingkungan, dari media sosial itu. Mungkin kurang lebih segitu saja ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata atau dari saya kata yang tidak sopan, mohon maaf. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.